Oke, seperti biasa gue mumpung lagi kebongkar ya. Ini lanjutan kemarin-kemarin lah. Ini udah jadi 2 video kayaknya. Sama ini mungkin 3 video kali, lupa gue. Nah, di video kali ini gue pengen bahas penyakit iPhone yang bisa lu perbaikin tanpa harus diganti spare partnya ya. Bisa diperbaikin tanpa harus diganti. Dan kemungkinan bisa ya. Kemungkinan bisa. Oke, problem-problem yang bakal gue bahas ini adalah problem yang mungkin iPhone udah pernah dibongkar atau mungkin umurnya udah di atas 3, 4, atau 5 tahun. Sekitar segitulah pemakaiannya. Yang pertama, iPhone lo tuh nggak bisa getar sama sekali. Misalnya lu udah cetek-cetek nih switch vibratnya kok nggak ada getar ya, lu pencet home buttonnya. Kalau buat iPhone masih ada home button, yang udah nggak ada home button lu coba tahan icon aplikasinya. Kalau nggak ada tetek-tetek gitu, tandanya vibratnya bermasalah. Lalu apa yang harus dilakukan? Nah, lu cek nih taptik ya. Kalau biasanya handphone lu tuh, iPhone lu tuh abis bongkar, terus nggak bisa, itu bukan berarti taptiknya yang bermasalah. Bisa jadi entah itu ada yang nggak kepasang di bagian-bagian bawah sini. Nah, untuk posisi taptiknya itu berbeda-beda tiap iPhone ya. Tapi si taptik ini dia ada konektor fleksibelnya lagi. Jadi kayak ada cetek-cetekannya lagi, kayak Lego gitu, klek-klek gitu. Nah, itu lu pastiin dulu ke klik ya secara rapih, secara rapat. Karena kalau miring dikit nih sambungan konektornya, misal miring gini gitu, dia tuh jadi nggak mau getar gitu. Nah, itu bisa jadi permasalahannya seperti itu. Jadi lo nggak mesti ganti taptiknya. Dan biasanya itu sering banget terjadi buat orang yang habis ganti baterai atau ganti housing atau habis bongkar mesin ya dan lain-lain. Intinya bongkar gede lah. Nah, yang kedua adalah lu pakai Maps ya. Handphonenya dipakai buat Maps, tapi kayak ngaco gitu. GPS lu kayak nggak akurat gitu. Kayak miring-miring kanan kiri nggak jelas gitulah. Nah, kalau lu pakai Maps atau lu Sherlock misalnya nggak pernah presisi, akurasinya kayak kurang gitu, lu cek nih bagian-bagian atas nih, bagian-bagian atas. Lu harus lengkapin baut-baut bagian atas. Biasanya ini terjadi di iPhone-iPhone yang udah pernah ganti casing biasanya. Kalau orang nggak ganti casing nggak bakal kena, nggak bakal disentuh nih atasnya. Dan biasanya kalau nggak ganti casing, mesinnya udah pernah dibongkar, mesinnya diangkat. Dan biasanya lu nggak mesti ganti apa-apa, lu cuma ngetatin baut-bautnya aja, biasa ada yang kendor. Lu pokoknya bagian atasnya ini ya, intinya nih lu tutup ya. Nah, bagian atasnya ini ya, bagian kamera dan lain-lain ini bautnya lu pasin komplit semua, oke? Nah, kalau bautnya ada yang kendor lu ketatin, kalau bautnya ada yang kurang lu tinggal tambahin baut. Nah, itu kan tadi judulnya tanpa ganti spare part. Nah, itu bisa lu ibahin ya, lu distribusiin dari baut-baut yang ada. Misalnya dari baut sini, karena urgent mungkin lu lagi di mana gitu, lu nggak bisa beli bautnya saat ini juga, dan lu butuh banget yang lu butuh performa GPS lu tuh normal gitu. Lu bisa kanibalisasi dari bagian-bagian baut bawah sini, lu pindahin dulu ke atas. Yang penting bautnya ada semua. Dan setiap iPhone itu jenis bautnya beda-beda ya. Jadi misalnya lu lagi pakai iPhone 7 dan yang lagi lu bongkar misalnya iPhone 10, jelas beda ya. Nggak semua bautnya tuh yang ada di iPhone 7 ke iPhone 10 itu sama. Jadi posisinya nggak hanya posisi aja yang berbeda, tapi tebal panjang bautnya juga berbeda di tiap series iPhone. Next, iPhone lu kameranya bergetar, nggak mau fokus. Nah, untuk kasus kayak gini biasanya ini rusaknya di modul ya. Tapi lu bisa akalin, lu nggak mesti ganti spare part ya. Itu modal magnet. Nah, lu bisa taruh magnet posisinya di sini atau di samping atau di samping-samping. Magnetnya lu bisa beli lah di Shopee. Nah, kalau nggak ada, lu bisa pakai magnet yang ada. Misalnya magnet tempelan-tempelan kulkas, atau magnet dari dinamo ya, atau magnet-magnet dari tas, dompet. Nah, itu bisa lu pecah. Kalau tas dompet gimana, Bang? Lu pakai tang, lu remuk gitu magnetnya pakai tang jepit gitu. Nah, itu ada serpian, ada pecahan-pecahannya. Lu taruh aja di sini di salah satunya. Nah, biasanya itu jadi fokus lagi. Tapi ini untuk jangka pendek ya, karena kalau lu nggak ganti, kameranya gampang panas ya. Mau nggak mau memang lu harus ganti. Tapi buat urgency lu, atau memang belum ada dana buat beli modul kameranya, ya udah, ya wes lah, pakai magnet dulu juga gak apa-apa buat sementara. Terus nextnya speakernya sember. Wah, sember parah nih. Ember parah anjir. Speakernya sember parah. Apa yang harus lu lakukan kalau speaker lu tuh kayak kurang gitu, kayak kresek-kreseknya parah, kelewat ekstrim gitu sembernya. Yang lu harus lakukan adalah sebenarnya gampang. Kalau lu nggak mau bongkar iPhone lu, lu tinggal modal jarum ya, jarum pentol, jarum apapun itu. Nah, ini lubang speaker lu tusuk aja. Lu tusuk aja lubang speaker ya. Tapi saran gue jangan tusuk semua, tusuk dari bagian yang paling kanan ya. iPhone-nya lu giniin ya, layarnya hadap ke lu tusuk sekitar 2 atau 3 lubang aja dari bagian kanan ya.
kanan ke kiri. Jangan sampai mentok karena nih ada lubang buat mikrofon. Jadi lu tusuk 1 2 3 gitu. Udah 2 atau 3 juga udah cukup. Itu debunya udah ekstrim banget nyumbat ya. Nah itu nanti speakernya jadi normal lagi, jadi keras lagi, nggak kresek-kresek lagi. Tapi jangka panjang ya, lu harus beliin jaring speaker lagi. Lu di e-commerce banyak lah, di online shop banyak. Nanti kalau lu udah ada waktu atau lu udah ada duitnya, bawa ke tukang servis baru lu ganti. Jadi urgensinya lu tinggal tusuk-tusuk aja nih. Nah ini jarang orang tahu juga. Next apa lagi ya? Oh iya, iPhone lo mati total. Semati-mati totalnya iPhone lo. Nggak bisa ngecas. Nah, biasanya ini nggak 100% bisa ya. Nggak 100% bisa. Lu harus coba, tapi apa ya, lu harus tahu dulu sih kronologis. Jadi gini, iPhone lo mati total dan tidak mau dicas. Biasanya semasa hidup iPhone, anjay semasa hidup gak tuh? Waktu saat handphonenya hidup, itu biasanya dia tuh panas, baterai cenderung boros ya, meskipun nggak dipakai. Nah kalau udah kayak gitu dan toto kalau lowbat nggak bisa dicas dan handphone mati total, nah itu udah fix. Nah untuk nyalain iPhone buat urgency gampang banget. Lu bongkar LCD-nya udah kebongkar kayak gini, ya udah. Abis itu lu cabut baterainya. Nah di sini tuh ada plus minus ya, ada plus minus. Lu cari tahu di tiap iPhone beda ya posisi fleksibelnya. Ini kecil banget fleksibelnya, tapi kalau lu lihat dari dekat nih terpisah ya, dia kayak ada pisahan-pisahan gitu di terminalnya. Lu cari di internet plus minusnya, kutub plus minusnya mana. Misalnya ini iPhone SE 2020, lu cari kutub plus minusnya di mana. Nah, di situ lu bisa jumper. Jumpernya itu lu bisa pakai baterai ya, bisa pakai baterai RC, bisa pakai baterai casan Tamiya. Lu sambungin dari kabel plus ya, plus yang ada di baterai sambungin ke plus yang ada di sini. Minus yang ada di baterai sambungin ke minus yang ada di sini. Nah, lu tahan pakai tangan lu ya. Lu tahan gini, lu tahan pakai tangan lu itu sekitar ya 2 menit cukup lah, 2 menit 3 menit lah. Lu tahan gini, habis itu lu lepas, lu pasang lagi, habis itu langsung lu colok, habis itu pasti nyala, pasti nyala. Itu buat urgensi ya, lu nggak modal solder sama sekali, lu cuma modal kabel ya, kabel telanjang gitu buat dilengketin ke baterai, jadi plus ke plusnya, minus ke minusnya. Ibarat kata ini kayak ngejumper mobil, kayak ngejumper aki mobil. Dan menurut gua itu adalah cara yang paling bisa lu lakuin kalau emang iPhone lu mati mendadak. Oke, kalau selebihnya nggak ada kerusakan-kerusakan yang bisa lu akalin sih. Tapi kalau ada tambahan lu bisa tulis di kolom komen ya. Kerusakan-kerusakan apa aja yang bisa lu kerjain di rumah. Coba bantu tulis di kolom komen juga. Nah, ini saran gue terakhir ya. Kalau lu udah ngelakuin apa yang gue kasih tahu tadi, saran gue ya sebisa mungkin lu kumpulin duit atau sisihkan waktu lu buat bawa ke tukang servis. Karena yang paling bener ya di servis. Yang kayak gue bilang tadi, speaker kotor lu cuma tusuk-tusuk ya, speakernya langsung jernih lagi. Cuman jangka panjangnya debunya masuk nanti ke buzzernya. Terus kamera yang tadinya nggak fokus atau getar-getar lu kasih magnet jadi normal. Ya mau nggak mau jangka panjangnya lu harus ganti modulnya. Kalau nggak iPhone lu tuh gampang panas ya. Nanti resiko ke mesinnya juga kalau modulnya terlalu panas. Dan yang paling penting, kalau ada kerusakan di mesin, lu udah pada saat bongkar terus ada lihat jumper-jumperan ya, saran gue lu jangan ikutin apa yang gue lakuin tadi, jangan lu coba sentuh-sentuh mesinnya. Yang ada kalau lu nggak hafal jumperannya di mana, kabelnya disambung sana sambung sini, yang ada handphone lu tuh jadinya mati total. Karena kalau lu bawa ke tukang servis, nggak semua tukang servis tuh mau kerjain garapan bekas orang lain, resiko soalnya. Jadi lu harus tahu kalau bisa kalau udah ada jumper-jumperan ya, lu bawa sebelum lu bongkar lu foto titik-titik jumperannya di mana. Nah, kalau ada kenapa-napa lu tinggal bawa ke tukang servis, lu kasih lihat fotonya jumperannya sambungannya kemana, dia pasti ngerti kok. Dan udah mungkin sampai di sini video gue mengenai kerusakan iPhone ya. Kalau ada kerusakan tambahan yang bisa diperbaiki coba tulis di kolom komen biar yang lain juga pada tahu. Dan udah sampai di sini video gue, sampai jumpa di video berikutnya.